Danrem 121 Alambana Wanawai Brigjen TNI Lukman Arif memastikan 3 anggota TNI dari Batalion Armed 10 Brajamusti yang diamankan polisi Malaysia tidak melakukan kejahatan atau penyelundupan barang terlarang di Malaysia. Ia mengatakan, prajurit-prajurit dari Batalion Armed 10 Brajamusti merupakan prajurit yang tangguh dan selalu memegang teguh disiplin Sumpah Prajurit serta Sabta Marga. Oleh sebab itu, adanya informasi bahwa ditemukannya ratusan karung beras dan plastik bekas narkotika jenis sabu saat 3 anggota itu diamankan polisi Malaysia adalah berita bohong. Pada saat itu, hanya ada tabung gas untuk kebutuhan pos yang memang diamankan di dalam mobil. Prajurit yang diamankan pun tidak ditahan atau dipenjara, mereka hanya diminta keterangan. Saat ini, ketiga prajurit itu sedang dalam proses untuk kembali bertugas. Dalam beberapa bulan terakhir, ia mengatakan Batalion Armed 10 Brajamusti telah berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram narkotika jenis sabu dari Malaysia bernilai miliaran rupiah. Lalu, tentang alasan 3 prajurit itu berbelanja ke Lubuk Antu Malaysia. Karena jarak lokasi belanja di Malaysia lebih dekat dengan harga lebih murah. Bila di wilayah Indonesia akan membutuhkan waktu berjam-jam perjalanan sehingga pada saat itu tidak memungkinkan untuk berbelanja kebutuhan pos. Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar sendiri dibagi dalam 2 sektor, yakni Barat dan Timur. Kasintel Korem 121 Alambana Wanawai Kolonel Infanteri JM Sitorus menuturkan kronologi peristiwa diamankannya 3 anggota Satgas Pamtas Sektor Timur wilayah Kalbar tersebut oleh polisi di Raja Malaysia di saat sedang melaksanakan patroli. Dan sampai saat ini, ketiga anggota Satgas Pamtas Yon Armed 10 Brajamusti dalam keadaan baik-baik dan segera akan kembali berdinas di Pamtas wilayah Sektor Timur Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati rekan-rekan media, atas seizin Danrem 121 Alambana Wanawai selaku dan Pola of Rank 121 Alambana Wanawai Brigjen TNI Lukman Arif SIP. Saya sebagai Kasintel Korem 121 Alambana Wanawai Kolonel Infanteri Johnson Mahasiswa Sitorus akan menyampaikan kronologis yang sebenarnya terkait telah diamankannya 3 orang anggota Satgas Pamtas RI Malaysia di wilayah Batu Kayu, Lubuk Antu, Sarawak, Malaysia. Adapun kronologis yang sebenarnya adalah sebagai berikut. Pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024, sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, telah diamankan 3 orang anggota Satgas Pamtas RI Malaysia oleh kepolisian di Raja Malaysia pada saat mereka melakukan patroli. Adapun ketiga anggota tersebut diamankan karena akan melakukan belanja logistik kebutuhan pos-pos yang ada di jajaran mereka. Adapun barang yang diamankan oleh kepolisian di Raja Malaysia hanya 8 tong atau 8 tabung gas LPG masing-masing seberat 14 kg. Adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan pada saat ini adalah yang pertama, pernyataan dari kepolisian di Raja Malaysia bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ketiga anggota tersebut. Yang kedua, ketiga orang anggota tersebut akan segera kembali ke kesatuannya setelah penyelesaian administrasi di kepolisian di Raja Malaysia selesai. Dan yang terakhir, bahwa ketiga orang anggota tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti apabila ada rekan-rekan media akan bertanya terkait masalah ini, boleh ditanyakan kepada Danrem 121 Alambana Wanawai Brigjen TNI Lukman Arif SIP. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Saya Brigjen TNI Lukman Arif selaku dari Kepala Ops Korem 121 Alam Banawai. Adil kata Lino bercurang kasar sangat kejulatan. Harus. Terima kasih pada kesempatan hari ini tanggal 31 Januari 2024 kami telah menyelenggarakan press conference dalam rangka permasalahan 3 anggota Satgas yang berbatasan hutan. Secara kronologisnya tadi sudah disampaikan oleh Kasih Intel pada Alam Banawai. Mungkin dari rekan-rekan wartawan yang hadir mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kami silakan. Izin, Ya. Sebelumnya ada informasi yang beredar di berbagai media sosial terkait adanya 200 karung beras, kemudian juga ada bungkusan yang informasinya itu Bukan teguh disiplin, ya, itu sumpah prajurit dan sabta marga. Adapun berita hoax atau miring, ya, yang dihembuskan kepada mereka ini merupakan resiko, ya, konsekuensi perjuangan dan prestasi hasil yang sudah dicapai selama ini. Ya, mungkin rekan-rekan sudah ketahui bahwa prajurit Armada 10 Braja Musti dalam waktu kurun 3-4 bulan ke depan berhasil menggagalkan berpuluh-puluh kilogram sabu, ya, yang akan diselundupkan ke Indonesia. Mungkin dalam nilai nominal mungkin hampir miliaran bahkan ratusan miliar. Seperti itu, hal ini yang resiko yang akan dihembuskan oleh mungkin rekan-rekan ataupun yang kepentingan yang berperan di bidang ini. Seperti itu. Pak, izin bertanya Cuma Pak. tadi juga sudah dijelaskan juga, ya, bahwa hanya 8 tabung LPG dan itu sudah diisi. Ya. Izin bertanya Pak Dandrem, terkait yang 3 anggota Satgas kita Ya. ini, informasinya kan akan berbelanja ke Malaysia, Lubuk Hantu. Ya. Apa sebab sih kok mereka bisa belanja, atau memang gimana kondisi geografis yang ada di Badau? Kenapa mereka harus berbelanja di Malaysia, tidak di Indonesia? Ya, di Badau itu memang untuk perbatasan khususnya ada titik-titik pos-pos yang memang langsung berhubungan dengan Malaysia. Karena ini kan satu rumput. Mereka berbelanja ke sana lebih dekat, salah satunya. Kedua lagi, di situ mungkin harganya mungkin lebih ekonomis, ya, dari harga di Badau atau belanja ke Pontianak. Makanya mereka mungkin lebih nyaman atau lebih mudah cenderung belanja ke Seberang atau ke Lubuk Hantu. Berarti kalau memang kondisinya lebih dekat, berarti sebenarnya hal ini sering terjadi, Mas. Sering terjadi karena gini, kalau di kita ini di perbatasan ini ada 2 sektor, ya, sektor barat dan sektor timur. Nah, sektor barat ini mereka yang bertugas di sana adalah TNI Malaysia. Mereka berbeda dengan kita. Kalau kita satu rangkaian ini adalah TNI, sedangkan untuk sektor timur itu adalah kepolisian dari PDRM di sana. Siap. Ya. Mereka hanya diminta keterangan. Mereka bukan kesakitan, mereka hanya melanggar aturan keimigrasian. Akan tetapi di internal satuan mereka tetap akan dikenakan sanksi disiplin. Ya. Karena saya ya, sangat tegas kami di sini, ya, pelanggaran sekecil apapun tetap kami berikan sanksi biar tidak terulang kembali. Gitu. Berarti Kemudian kondisi saat ini mereka di sana, mereka sehat-sehat saja. Mereka sudah melaporkan, ya, mereka tidak ada kendala, tidak ada intervensi. Mereka hanya menunggu administrasi, karena mereka ada sistem administrasi yang harus dikomunikasikan sampai ke Kucing. Itu yang menunggu, karena terakhir menyampaikan bahwa pejabatnya sudah keluar kota. Mungkin insya Allah secepatnya besok mungkin mereka sudah bisa.
Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.